Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas PJBL pengantar akuntansi 2 dengan dosen pembimbing Pagen 3 Muhammad Zairin, SE MAK CA CPSAK. Untuk instruksi tugas kali ini ialah mencari dan menganalisis laporan keuangan di perusahaan dari berbagai sektor. Kami dari kelompok 8 mendapatkan sektor teknologi. Oleh karena itu, kami telah memilih 6 perusahaan dari sektor teknologi. Yang pertama ada PT Anabatik Digital Raya Tbk, yang kedua ada PT Blibli Tbk, yang ketiga ada PT Bukalapak Tbk, yang keempat ada PT Telkom Indonesia Tbk, yang kelima ada PT Wir Tbk, dan yang terakhir ada PT AR NFCX Tbk. Boleh di next? Kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Nisha Dwi Rahayu, yang kedua ada saya sendiri, Rafli Hanan Fadlur Rahman, yang ketiga ada Kaila Eka Ayuning Tias, yang keempat ada Sita, yang kelima ada Krisna Erlangga, dan yang terakhir ada Izati Jana. Boleh di next? Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya menganalisis dari PT NFC Indonesia menggunakan metode horizontal analysis, di mana saya menyimpulkan bahwa perusahaan mengurangi besar current liabilities dan long-term liabilities-nya, dan mengakibatkan NFC Indonesia mengalami penurunan dalam total aset yang dimilikinya. Lalu saya menganalisis income statement-nya, dan saya menyimpulkan bahwa perusahaan NFC Indonesia mengalami kenaikan pada net revenue dikarenakan perusahaan menaikkan cost of revenue, tapi bila dilihat secara keseluruhan, net income hanya mengalami penurunan sebesar 93,2% dikarenakan perusahaan mengalami penurunan dari beberapa income pada periode tahun lalu. Untuk return earnings statement-nya, laba di akhir menurun seperti yang ditunjukkan sebelumnya, perusahaan melunasi liabilities-nya dan terjadi penurunan income dari beberapa bidang. Lalu, menggunakan vertical analysis, adanya perubahan presentasi pada presentasi total aset pada perusahaan NFC Indonesia, aset lancar menurun dari awal 87% menjadi 85% dari seluruh total aset, dan di dalam bagian kewajiban dan juga ekuitas pemegang saham. Perusahaan presentasi pada kewajiban jangka panjang dan juga laba ditahan. Ekuitas pada pemilik saham meningkat dari yang awal 76% menjadi 81% dari seluruh total kewajiban dan juga ekuitas para pemilik saham tahun 2022. Lalu satunya ada likuiditas rasio, di mana current rasionya PT NFC Indonesia memiliki rasio 3,2:1, yang berarti bahwa untuk setiap dolar kewajiban lancar, kualitas memiliki aset laba sebesar 3,2 dolar. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke rekan saya. Untuk selanjutnya itu aset tes rasio. Nah, untuk menemukan aset tes rasio ini menggunakan rumus cash ditambah short term investment ditambah receivable dibagi current liabilities. Untuk aset tes rasio ini sendiri digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban lancarnya. Semakin tinggi rasionya, semakin baik likuiditas dan kesehatan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini kita menggunakan 6 perusahaan yang berbeda dengan PT ARN FCX sebagai pusatnya. Jadi untuk perusahaan PT Anabatics Teknologi itu sendiri tahun 2022 sebesar 0,58, tahun 2021 0,53. Untuk PT Telekomunikasi itu tahun 2022 0,58 dan tahun 2021 itu 0,68. Untuk PT Bukalapak Tbk tahun 2022 itu 20,24 dan tahun 2021 itu 8,25. Untuk PT Global Niaga Tbk tahun 2022 itu 1,13 dan tahun 2021 itu 0,7. Dan terakhir untuk PT Wir Asia Tbk itu tahun 2022 2,05 dan tahun 2021 itu 1,33. Untuk industri average itu sendiri tahun 2022 sebesar 4,92 dan untuk 2021 itu sebesar 2,3. Untuk PT ARN FCX itu sendiri tahun 2022 sebesar 0,95:1 dan tahun 2021 itu sebesar 0,97:1, di mana kedua tahun ini itu di bawah industri average semua. Boleh di next. Untuk selanjutnya itu account receivable turnover. Nah, untuk menemukan si
berapa besar rasionya itu sendiri dicari dengan menggunakan rumus net credit sales atau pendapatan bersih dibagi dengan average net account receivable. Nah, untuk account receivable turnover itu ialah rasio perputaran piutang yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam mengumpulkan piutangnya. Rasio yang tinggi menunjukkan perusahaan cukup efisien dalam menagih pembayaran jatuh tempo. Nah, untuk untuk PT Anabatik Teknologi itu sendiri tahun 2022 sebesar 5,74 dan tahun 2021 sebesar 5,45. Untuk PT Telekomunikasi tahun 2022 sebesar 16,75 dan tahun 2021 sebesar 14,14. Untuk PT Bukalapak Tbk tahun 2022 sebesar 0,18 dan untuk tahun 2021 0,03. Untuk PT Global Niaga Tbk itu sendiri di dalam laporan keuangan yang kita temukan itu tidak mencantumkan seberapa besar jumlah piutang yang mereka miliki. Nah, yang terakhir itu untuk PT Wir Asia Tbk tahun 2022 sebesar 7,81 dan tahun 2021 itu sebesar 6. Untuk industri average-nya itu sendiri tahun 2022 sebesar 6,10 dan tahun 2021 itu sebesar 5,12. Untuk PT ARN FCX itu tahun 2022 sebesar 5,69 times dan tahun 2021 itu sebesar 43,40 times, di mana di kedua tahun ini semuanya di atas industri average yang ditemukan. Boleh di next. Untuk selanjutnya itu inventory turnover. Untuk menemukan inventory turnover ini menggunakan rumus COGS dibagi dengan average inventory. Namun karena perusahaan yang kita gunakan bukan perusahaan dagang, di mana itu tidak ada COGS, jadi kita menggunakan beban penjualan dan juga pemasaran. Nah, untuk inventory turnover ini ialah rasio yang menggambarkan seberapa efektif sebuah perusahaan menjual persediaannya selama periode tertentu. Untuk PT Anabatik Teknologi itu tahun 2022 sebesar 0,03 dan tahun 2021 itu sebesar 0,04. Untuk PT Telekomunikasi tahun 2022 sebesar 1,67 dan tahun 2021 sebesar 4,12. Untuk PT Bukalapak Tbk tahun 2022 sebesar 28,44. Untuk tahun 2021 sebesar 1.288,29. Untuk PT Global Niaga Tbk di dalam laporan keuangannya juga tidak dicantumkan seberapa banyak persediaan yang dimiliki oleh perusahaan, makanya kita tidak mencantumkan di sini. Dan yang terakhir itu PT Wir Asia Tbk tahun 2022 sebesar 0,73 dan tahun 2021 itu sebesar 0,11. Untuk industri average-nya itu sendiri tahun 2022 sebesar 6,17 dan tahun 2021 sebesar 258,51. Nah, untuk PT ARN FCX itu tahun 2022 sebesar 0,09 times dan untuk 2021 itu 0,04 times, di mana di kedua tahun ini persentase dari si inventory turnover-nya di bawah industri average semua. Boleh di next. Untuk selanjutnya tentang profitability ratio akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah profit margin. Mencari profit margin itu caranya adalah dengan net profit dibagi total revenue dikali 100. Profit margin sendiri adalah salah satu rasio profitabilitas yang paling umum digunakan. Sebagai ukuran dasar, berapa banyak uang yang telah dihasilkan. Profit margin suatu bisnis dapat dikatakan baik jika hasil perhitungannya lebih dari 5% atau 0,005. Semakin tinggi nilai persentase, maka suatu bisnis dinilai efisien untuk menentukan harga penjualan produknya. Yang pertama adalah PT Anabatik Teknologi pada tahun 2022 sebesar 12,7% dan 2021 sebesar 13,6%. Selanjutnya ada PT Telkom Indonesia tahun 2022 sebesar 26,9% dan 2021 sebesar 33,2%. Yang ketiga ada PT Bukalapak yang tahun 2022 sebesar 1% dan 2021 sebesar negatif 11%. Lalu yang keempat ada PT Global Niaga pada tahun 2022 sebesar 8% dan 2021 sebesar 6,55%. Lalu yang terakhir ada PT Wir Asia 2022 sebesar 2,64% dan 2021 sebesar 4,07%. Dari 5 perusahaan tersebut, industri average yang didapatkan adalah 2022 sebesar 10,25% dan 2021 sebesar 9,30%. PT RNFC sendiri pada tahun 2022 sebesar 1,3% dan 2021 sebesar 1,4%, yang dimana kedua tahun tersebut di bawah industri average. Next. Lalu selanjutnya ada aset turnover. Cara mencari aset turnover adalah net sales dibagi average total aset.
Total asset turnover ratio adalah rasio aktivitas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dari total asetnya dengan membandingkan penjualan bersih dengan total aset rata-rata. Di sektor retail, rasio perputaran aset 2,5 atau lebih dianggap baik, sementara perusahaan di sektor utilitas lebih cenderung mengincar rasio perputaran aset antara 0,25 dan 0,5. Yang pertama ada PT Anabatik Teknologi pada tahun 2022 sebesar 2,66 dan 2021 sebesar 2,29. Lalu yang kedua ada PT Telkom Indonesia 2022 sebesar 0,53 dan 2021 sebesar 0,54. Yang ketiga ada PT Bukalapak yang tahun 2022 sebesar 0,13 dan 2021 sebesar 0,12. Yang keempat ada PT Global Niaga yang tahun 2022 sebesar 0,94 dan 2021 sebesar 0,64. Yang terakhir ada PT Wira Asia 2022 sebesar 2,9 dan 2021 sebesar 2,55. Industri average yang didapatkan adalah 2022 sebesar 1,43 dan 2021 sebesar 1,22. PT RNFC sendiri pada tahun 2022 sebesar 5,19 dan 2021 sebesar 5,33, di mana kedua tahun ini PT RNFC aset turnover-nya lebih tinggi daripada industri average. Next. Lalu selanjutnya ada return of asset. Cara mencari return of asset adalah net income dibagi average total asset. Return of asset adalah sebuah rasio keuangan yang menunjukkan seberapa menguntungkan perusahaan dalam kaitannya dengan total asetnya. Nilai ROA yang baik atau ideal berkisar 5% atau lebih. Semakin tinggi ROA-nya, maka semakin optimal dan efisien kinerja perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk meraih laba bersih. Yang pertama ada PT Anabatik Teknologi pada tahun 2022 sebesar 3,4% dan 2021 sebesar negatif 5,9%. Lalu yang kedua ada PT Telkom Indonesia 2022 sebesar 18,5% dan tahun 2021 sebesar 23,3%. Yang ketiga ada PT Bukalapak yang tahun 2022 sebesar 7% dan 2021 sebesar negatif 7%. Yang keempat ada PT Global Niaga yang mana tahun 2022 sebesar negatif 39,33% dan 2021 sebesar negatif 18,26%. Yang terakhir ada PT Wira Asia tahun 2022 sebesar 5,44% dan 2021 sebesar 9,47%. Yang mana industri average dari 5 perusahaan tersebut adalah pada tahun 2022 sebesar 0,20% dan pada tahun 2021 sebesar 0,32%. PT ARNFC sendiri pada tahun 2022 sebesar 1,3% dan pada tahun 2021 sebesar 17,6%, yang mana 2 tahun tersebut PT ARNFC return of asset-nya lebih tinggi daripada industri average. Next. Baik, selanjutnya ada Return on Common Stockholder Equity. ROE adalah rasio profitabilitas untuk mengukur pengembalian kepada pemegang saham biasa atas modal yang mereka investasikan. Semakin tinggi nilai ROE, mendekati 100%, maka akan semakin bagus ROE yang didapatkan. Nah, untuk PT NFCX sendiri ini pada tahun 2021 mendapatkan 1,6% ROE, dan pada tahun 2022 mendapatkan 24,4% ROE. Nah, untuk industri average-nya sendiri itu sebesar 29,35%, di mana pada PT ARNFCX sendiri dinyatakan bahwa dia berada di bawah dari industri average yang ada. Untuk return on common stockholder equity sendiri dapat dicari dengan cara net income dibagi average total equity. Next. Nah, selanjutnya ada earning per share. IPS adalah hasil perhitungan dari laba bersih perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nilai EPS yang bagus adalah EPS yang positif dan atau meningkat secara terus-menerus dari tahun ke tahun. Saat EPS naik, ini berarti perusahaan mendapat lebih banyak laba yang bisa digunakan untuk mengembangkan bisnis atau untuk dividen bagi para investor. Nah, untuk PT ARNFCX sendiri pada tahun 2021 mendapatkan IPS sebesar 0,55% dan pada tahun 2022 mendapatkan IPS sebesar 0,04%. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai price earning ratio. Jadi yang pertama ada PT Anabatik Teknologi, itu pada tahun 2021 PE ratio-nya
mencapai 6,8 kali, pada tahun 2022 12,4 kali, yang kedua ada PT Telkom Indonesia pada tahun 2021 16,2 kali, pada tahun 2022 17,9 kali, yang ketiga ada PT Bukalapak Tbk pada tahun 2021 26,5 kali, pada tahun 2022 13,7 kali, perusahaan yang keempat yaitu PT Global Digital Niaga Tbk pada tahun 2021 PT Global Digital Niaga masih berstatus sebagai perusahaan tertutup sehingga tidak dapat diketahui untuk PE ratio-nya. Pada tahun 2022 PT Global Niaga sudah berstatus go public sehingga PE ratio-nya dapat diketahui yaitu 8,9 kali. Yang kelima ada perusahaan yang kelima itu PT Wir Asia Tbk pada tahun 2021. PT Wir Asia masih berstatus perusahaan tertutup sehingga tidak dapat diketahui PE ratio-nya pada tahun 2022 35,5 kali. Price earning ratio yang bagus itu tidak terlalu tinggi tetapi juga tidak terlalu rendah. Nilai PER yang ideal untuk saham under value berada di bawah 15 kali. Value investor suka mengoleksi saham dengan PER di bawah 15 kali karena PER lebih dari 15 kali berarti sudah terlalu mahal. Price earning ratio dari PT AR NFCX pada tahun 2021 itu mencapai 36,6 kali, pada tahun 2022 mencapai 225,6 kali. Next. Selanjutnya ada payout ratio dari perusahaan yang pertama yaitu PT Anabatik Teknologi pada tahun 2021 itu tidak ada pembagian dividen sehingga tidak dapat diketahui, sama halnya dengan 2022. Yang kedua ada PT Telkom Indonesia pada tahun 2021 payout ratio-nya itu 60%, pada tahun 2022 76,6%. Yang ketiga ada PT Bukalapak Indonesia. PT Bukalapak tidak melakukan pembagian dividen pada tahun 2021 dan 2022 sehingga payout ratio tidak dapat diketahui. Yang keempat ada PT Global Digital Niaga pada tahun 2021 dan 2022 tidak melakukan pembagian dividen sehingga payout ratio tidak dapat diketahui. Yang kelima ada PT Wir Asia Tbk pada tahun 2021 dan 2022 perusahaan tersebut tidak melakukan pembagian dividen sehingga payout ratio tidak dapat diketahui. Dan pembandingnya PT AR NFCX pada tahun 2021 tidak ada pembagian dividen dan 2022 juga tidak ada pembagian dividen. Dikarenakan tidak ada pembagian dividen pada beberapa perusahaan tersebut, maka sulit untuk membuat perbandingannya. Next. Baik, selanjutnya ada solvency rasio atau rasio solvensi. Rasio ini mengungkapkan kemampuan sebuah perusahaan untuk survive pada waktu yang cukup lama. Nah, rasio solvensi ini terbagi menjadi dua analisis. Yang pertama ada debt to total asset ratio, dan yang kedua ada interest earn ratio. Kedua rasio ini menyajikan informasi tentang kemampuan suatu perusahaan untuk membayar hutangnya. Debt to total asset ratio. Debt to total asset ratio memberikan gambaran tentang sejauh mana perusahaan menggunakan dana pinjaman atau hutangnya untuk mendanai aset-asetnya. Di sini ada data laporan keuangan dari PT AR NFCX. Seperti yang sudah di-highlight, kita lihat total aset dan total liabilitas serta perhitungan debt to total asset ratio dari perusahaan AR NFCX ini. Boleh di next? Seperti yang terlihat di layar juga bahwa PT AR NFCX mengalami penurunan debt to total asset ratio dari 28% ke 27%, yang artinya perusahaan mengurangi ketergantungan pada dana pinjamannya untuk membeli asetnya. Jika dilihat dari industri average debt to total asset ratio, pada tahun 2021 sebesar 49% dan pada 2022 sebesar 48%. Dengan rincian, PT Anabatik Teknologi Tbk pada 2021 sebesar 98%, sedangkan pada 2022 96%. Lalu PT Telekomunikasi Indonesia pada 2021 47% dan 2022 sebesar 46%. Lalu PT Bukalapak Tbk pada tahun 2021 sebesar 12% dan 2022 40%. Lalu PT Global Digital Niaga Tbk pada tahun 2021 46% dan 2022 26%. Dan yang terakhir, Wir Asia Tbk pada tahun 2021 43% dan tahun 2022 30%.
Jika dilihat dari industry average-nya, debt to total asset ratio PT ARNFCX ini sudah jauh lebih baik. Hal ini karena semakin kecil debt to total asset ratio, maka semakin kecil pula utang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Boleh di next? Selanjutnya ada times interest earn ratio, yakni rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk membayar bunga atas utang yang dimilikinya. Di sini ada data laporan keuangan dari PT ARNFCX seperti yang sudah di-highlight. Terlihat ada net income before income tax serta total interest expense dan perhitungan times interest earn dari perusahaan ARNFCX ini. Boleh di next? Seperti yang terlihat di layar bahwa PT ARNFCX mengalami penurunan times interest earn ratio dari 125 kali ke 13,8 kali, yang artinya perusahaan memiliki laba operasional yang lebih rendah dibandingkan dengan biaya bunga yang harus dibayar. Lalu ada industry average times interest earn ratio pada tahun 2021 sebesar 13,79 dan pada tahun 2022 sebesar 37,53, dengan rincian PT Anabatics Teknologi Tbk pada 2021 sebesar minus 1,86 dan pada tahun 2022 sebesar 2,70. Lalu PT Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2021 sebesar 10,87, pada tahun 2022 sebesar 9,94. Lalu PT Bukalapak Tbk pada tahun 2021 sebesar 94,4 dan 2022 sebesar 104. Lalu ada PT Global Digital Niaga Tbk pada tahun 2021 sebesar minus 115,45 dan 2022 minus 35. Dan yang terakhir ada PT Wir Asia Tbk 2021 sebesar 81 dan tahun 2022 sebesar 106. Jika kita bandingkan dengan industry average-nya, pada tahun 2021 times interest earn ratio PT AR NFCX ini cukup tinggi dengan selisih 111 dari industri average-nya. Hal ini menunjukkan hal yang positif karena PT AR NFCX ini mampu membayar jumlah bunga utangnya selama kurang lebih 125 kali. Namun terjadi penurunan di tahun berikutnya di mana PT AR NFCX ini hanya mampu membayar jumlah bunga utangnya selama kurang lebih 14 kali. Jumlah ini cukup jauh berbeda dengan industry average pada tahun 2022 yakni sebesar 38 kali. Boleh di next? Baik, karena sesi presentasi telah selesai, izinkan kami untuk mengakhiri sesi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.